Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di podcast kita namai kali ini yaitu Dialog Iman. Jadi hari ini saya Hana dan teman saya ini Gerlan dari Katolik. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang bagaimana Islam dan Katolik mempersiapkan umatnya untuk menikah. Gerlan, terima kasih untuk hadir. Terima kasih Hana, sekarang bisa berbagi di sini. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Lan, mungkin kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu nih. Gimana sih kalau Katolik itu memandang pernikahan? Oke, dalam Katolik pernikahan itu sakramen suci Hana. Jadi bukan sekedar kontrak sosial atau secara emosional, tapi benar-benar tindakan suci yang diberkati Allah. Ada ayat favorit saya di Matius 19 ayat 6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi pernikahan itu seumur hidup, tidak bisa diceraikan. Oh gitu, menarik juga ya. Kalau dalam Islam pernikahan juga sangat sakral itu, tapi sedikit berbeda konsepnya. Pernikahan itu ibadah dan sunnah Nabi. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 bahwa Allah menciptakan pasangan untuk kita agar menemukan ketentraman, kasih dan sayang. Jadi tujuannya itu spiritual sekaligus membangun keluarga yang sakinah. Oh iya, saya pernah dengar istilah sakinah, mawadah dan rahmah. Ya. Artinya apa itu? Betul, sakinah itu tentang tenang dan damai, mawaddah itu cinta, sementara rahmah itu kasih sayang. Jadi pernikahan ideal dalam Islam itu rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta dan kasih sayang gitu. Nah, Gerlan, kalau di Katolik gimana sih proses mengenal calon pasangan gitu? Ada aturan khususnya atau enggak nih? Jadi gini Hana, di Katolik itu kita kenal masa pacaran, tapi bukan pacaran bebas ya. Pacaran itu masa discernment atau pemberdayaan. Apakah orang itu benar-benar pasangan yang Tuhan kehendaki atau tidak? Jadi kita diajarkan untuk menjaga kesucian seperti 1 Korintus 13 tentang kasih sayang yang sabar dan tidak mencari keuntungan sendiri dari pedoman kami. Kalau itu berarti mirip sama konsep ta'aruf kalau dalam Islam nih. Ta'aruf itu kayak proses saling mengenal dengan cara yang halal dan terhormat. Biasanya ngelibatin keluarga, ada mahram atau pendamping. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, apabila datang kepadamu orang yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahilah dia. Jadi yang dilihat itu kualitas iman dan akhlaknya gitu. Berarti sama-sama menekankan aspek spiritual ya, bukan hanya perasaan atau penampilan fisik. Betul banget itu. Meskipun Rasulullah juga menganjurkan untuk melihat calon pasangan itu agar ada ketertarikan gitu, tapi prioritas utamanya itu tetap agama sama akhlaknya gitu. Oke, Lan. Gue tahu nih kalau di Katolik itu ada kursus persiapan pernikahan ya. Coba dong ceritain ya. Oh iya, namanya itu KPP atau kursus persiapan pernikahan. Iya. Ini wajib sekali untuk semua calon pengantin Katolik. Biasanya berlangsung beberapa pertemuan, biasa seminggu atau lebih. Kita belajar tentang pernikahan, komunikasi suami istri, pengolahan keuangan, terus bahkan sampai natural family planning atau kita bisa sebut itu KB alami. Oh gitu. Kalau natural family planning itu apa ya? Itu metode alami merencanakan keluarga sesuai ajaran gereja. Tepatnya kontrasepsi buatan. Karena pernikahan Katolik harus terbuka pada kehidupan, artinya terbuka untuk memiliki anak. Ini sesuai Katekismus Gereja Katolik nomor
1643 tentang sifat pernikahan yang harus fecun dan subur. Oh gitu. Kalau dalam Islam sekarang juga banyak bimbingan pernikahan nih yang diselenggarain sama KUA atau masjid. Namanya itu bimbingan perkawinan atau yang biasa disebut itu suscatin, kursus calon pengantin gitu. Kita belajar fikih munakahat, hukum pernikahan, serta hak sama kewajiban suami istri, hubungan intim yang islami sampai cara ngurus rumah tangga itu. Berarti struktur persiapan mirip ya, cuman mungkin konten teologisnya yang berbeda. Ya benar, emang ada kemiripan gitu. Dan yang penting kalau di Islam itu calon suami juga harus siap dalam hal materi. Dalam surat An-Nisa ayat 34 itu menyebutkan bahwa suami adalah pemimpin keluarga dan berkewajiban memberi nafkah. Jadi kesiapan finansial itu sangat amat penting. Di Katolik juga begitu anak, meskipun tidak se-eksplisit aturannya, tapi dalam KBP kita diajarkan bertanggung jawab suami istri dalam mengelola ekonomi keluarga bersama-sama. Itu menarik juga ya. Elan, gue pernah dengar nih sebelum menikah, umat Katolik itu bahkan dianjurkan untuk terima sakramen tobat. Itu tuh apa ya? Betul sekali tuh. Sakramen tobat atau rekonsiliasi penting untuk membersihkan diri secara spiritual sebelum menerima sakramen perkawinan. Nah, kita mau mulai hidup baru dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Selain itu, kita juga membersihkan kanonik proses administrasi untuk memastikan tidak ada hubungan kanonik. Oh gitu. Halangan kanonik itu kayak gimana sih? Jadi misalnya satu pilihan misalnya salah satu pihak sudah pernah menikah secara Katolik, tapi tidak annulment atau hubungan darah yang terlalu dekat. Gereja harus memastikan pernikahan ini sah menurut hukuman kanonik. Oh gitu. Oh, dalam Islam juga ada tuh halangan pernikahan kayak gitu ya. Mahram atau orang yang haram untuk dinikahi karena mereka punya hubungan darah, sesusuan atau semenda. Ini dijelasin kalau di Islam ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Sebelum akad biasanya ada khitbah atau peminangan resmi ke keluarga itu. Proses peminangan juga ada di Katolik, karena meskipun tidak seformal dalam Islam, tapi pasti kedua tradisi melibatkan keluarga ya. Iya betul, karena pernikahan bukan cuma untuk menyatukan dua individu gitu ya, tapi dia menyatukan dua keluarga besar gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya banyak persamaan ya antara Islam dan Katolik. Betul. Keduanya sama. Ya? Iya betul. Keduanya tuh kayak sama-sama memandang pernikahan sebagai yang sakral gitu loh, bukan yang main-main. Sama-sama nekanin kesiapan secara spiritual dan juga materi gitu. Sama-sama juga ngelibatin keluarga, komunitas, terus kayak ngajarin bagaimana caranya berkomitmen selama seumur hidup gitu. Tapi ada perbedaan juga. Kalau di Katolik pernikahan itu sakramen dan bersifat menghubungi mutlak, satu pria satu wanita selamanya, tidak bisa diceraikan kecuali annulment dalam kondisi yang khusus. Oh gitu. Kalau di Islam juga sama, pernikahan adalah sunnah dan ibadah dan memang ada ruang untuk poligami maksimal yaitu 4 istri, tapi dengan syarat yang sangat ketat dan harus adil dan mampu secara finansial maupun emosional. Praktiknya mayoritas muslim menikah monogami kok, dan dalam kondisi tertentu perceraian diperbolehkan meski tidak sesuai seperti hadis yang menyebut talak sebagai hal halal yang paling dibenci Allah itu. Jadi intinya meskipun perbedaan teknis tetap semangat keduanya sama-sama. Pernikahan itu serius dan perlu persiapan matang. Ya betul banget itu. Oke teman-teman pendengar, dari obrolan kami hari ini jelas bahwa baik Islam maupun Katolik sangat menekankan
pentingnya persiapan pranikah bukan cuma soal pesta atau gaun pengantin atau persiapan hati, mental, spiritual maupun materi. Betul. Apapun agama kita, yang penting adalah keseriusan kita dalam membangun rumah tangga yang diberkati Tuhan. Nah, oke. Thank you Lan. Kita udah sharing hari ini. Sama. Dan untuk pendengar sekalian, terima kasih sudah menyimak. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Tuhan memberkati kita semua.